Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda masih di Metro Siang pemirsa, meski kompetisi Liga 1 ditunda hingga November mendatang, akibat pandemi COVID-19, PSS Sleman tetap menyelenggarakan latihan bagi para pemainnya. Tanpa membuang waktu, mereka mendapat latihan fisik untuk mengolah taktik dan strategi. Para pemain PSS Sleman tetap hadir ke lapangan untuk berlatih dengan menu latihan fisik. Beberapa strategi pun diasah baik untuk menyerang maupun bertahan. Penundaan kompetisi berusaha dimaksimalkan klub dan pemain untuk meningkatkan kemampuan bertanding dan menjaga kondisi fisik. Selain berlatih fisik, para pemain PSS Sleman juga mengisi waktu dengan permainan fisik, diantaranya permainan rondo 4-2. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menyayangkan pengumuman pembatalan Liga 1 dan 2 secara mendadak karena tidak turunnya izin oleh kepolisian dengan alasan kasus pandemi COVID-19 masih tinggi. Ditemui di sela-sela kunjungan dinasnya ke Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf ikut menanggapi kebijakan penundaan kompetisi tersebut. Meski setuju dengan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi dengan tidak membuat acara yang mengundang massa, namun menurut Dede seharusnya pengumuman pembatalan dilakukan 1 bulan sebelum kompetisi digelar, sehingga tim bisa membuat rencana baru dan latihan dengan efektif dan efisien. Adapun penonton yang dilarang datang ke stadion disarankan menyaksikan pertandingan dengan cara virtual. Sedianya Liga 1 kembali bergulir 1 Oktober, namun adanya penundaan ini PSSI pun belum memastikan kapan kompetisi akan dilanjutkan. Kalau mau dimundurkan, itu harus diumumkan sebulan sebelumnya. Tapi kalau misalnya mau beberapa hari lagi main, beberapa minggu itu main terus dimundurkan, tentu akan ada kekecewaan yang besar. Ya, jadi misalnya kita pastikan bahwa liga tidak jadi di bulan sekian, maka 2 bulan 3 bulan sebelumnya itu sudah disampaikan sehingga seluruh stakeholder bisa menghitung penjadwalan. Pemirsa, PSSI resmi menunda penyelenggaraan Liga 1 2020 usai masih meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. PSSI pun berharap agar Liga dapat berlangsung sebelum Desember 2020. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) resmi menunda penyelenggaraan kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia Liga 1 2020. Keputusan tersebut diambil lantaran pihak polisian tidak memberikan izin untuk menggelar pertandingan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan pun menjelaskan akan patuh pada pemerintah dan pihak kepolisian terkait penyelenggaraan Liga 1. Iwan Bule, sahabat akrabnya, pun meminta pada pihak kepolisian agar bisa memberikan izin penyelenggaraan kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia tersebut sebelum bulan Desember. Khususnya untuk bisa kegiatan ini ditunda bisa 1 bulan, tentu mempertimbangkan dengan situasi COVID yang ada. Kami memohon apabila ini memang dimungkinkan, karena kalau kompetisi dimulai pada bulan November itu akan selesai bulan Maret, sehingga masih ada waktu untuk kita berkompetisi. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pun meminta agar PSSI serta pelaku sepak bola tanah air bersabar dan bijak dalam menyikapi keputusan penundaan Liga 1 2020. Saya kira situasi yang ada sekarang ini memang harus kita sikapi dengan bijak, dengan arif, supaya semua pihak bisa tahu secara persis dulu persoalan yang sebenarnya. Sejatinya, kompetisi sepak bola Indonesia Liga 1 dan 2 2020 akan digelar pada 1 Oktober mendatang. Sejumlah klub juga sudah mempersiapkan timnya, serta beberapa klub sudah ada yang tiba di Pulau Jawa yang menjadi pusat penyelenggaraan pertandingan. Dari Jakarta, Sandi Firdaus, Gideon Sinaga, Metro TV. Dan pemirsa, lalu bagaimana di tengah kondisi pandemi yang berkepanjangan ini kondisi para pemain sepak bola kita? Asisten pelatih PSIS Semarang Imran Nahumaruri akan berbagi cerita melalui sambungan telepon. Bung Imran, selamat siang. Selamat siang, Dede. Bung Imran, tadi kalau kata Wakil Ketua Komisi 10, Dede Yusuf, idealnya pembatalan ini dilakukan atau diumumkan 1 bulan sebelumnya. Tapi ternyata sekarang dinilai mepet begitu. Saya tanya dulu, kondisi psikologis teman-teman saat ini seperti apa? Yang pasti semua kecewa, sedih, jadi bercampur lah.
Karena kita persiapan itu, kalau kita PSSI sendiri itu persiapan 1 bulan sebelum kompetisi dimulai. Tapi kan ada beberapa tim, misalnya PS Tira, mereka sudah persiapan 2 bulan sebelumnya. Ketika mereka diumumkan bahwa kompetisi tidak bisa dilanjutkan, itu kan cuma 2 hari. Artinya ini sangat mengganggu psikologis mereka gitu loh. Karena bukan karena sepak bola berjalan menambah pemasukan mereka, tapi lebih dari itu. Kita tahu bahwa pandemi seperti ini kan kita nggak pernah tahu akan berhenti kapan. Tapi dengan sepak bola, menurut saya bisa menjadi salah satu hiburan bagi masyarakat gitu loh. Cuma dalam hal ini kita juga harus fair, dalam arti harus mengumumkan kompetisi berjalan atau tidak gitu kan jauh-jauh hari. Jadi saya sepakat dengan Kang Dede Yusuf bahwa jadwal itu sebenarnya kan bisa mereka lihat itu dari awal, bahwa situasi ini mungkin tidak memungkinkan untuk kompetisi ini berjalan, dan mereka sendiri harus berani mengatakan bahwa oke, memang kompetisi ini tidak ideal berjalan dalam situasi pandemi seperti ini, gitu. Tapi kan faktanya mereka memaksakan berjalan dan semua tim sudah persiapan, ya toh. Jadi sangat disayangkan gitu loh. Kita sebagai pelatih yang mana sudah menyiapkan program, tiba-tiba dengan ada yang seperti ini ya kecewa. Terutama para pemain sih ya. Mereka sudah siap, tiba-tiba mendengar situasi seperti ini dan semua merasa sedih dan kecewa. Bung Imran, lalu bagaimana klub menghadapi masalah penundaan kompetisi ini soal sistem, manajemen hingga timetable yang sudah disusun? Iya, yang pasti kerugian ya, karena seperti saya katakan, kerugian itu tidak hanya di pemain aja, pelatih. Misalnya pelatih dia sudah menyusun program 1 bulan full itu kan. Terus pemain juga sudah menyiapkan segala macam, manajemen juga sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Karena kita tahu situasi seperti ini kan klub sangat sulit untuk mencari duit, ya kan. Tiba-tiba mereka sudah mengeluarkan duit 1 bulan ini, tiba-tiba 2 hari pertandingan mau jalan, diumumkan bahwa kompetisi ini tidak bisa berjalan. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana kerugian yang didapatkan oleh klub, pemain, dan pelatih. Saya pikir semua elemen yang terlibat di tim itu mereka sangat sedih dan kecewa gitu loh, karena tidak sedikit yang mereka sudah keluarkan. Kalau begitu Bung, bagaimana dengan nasib para pemain khususnya gaji? Adakah pembayaran ini ditunda? Yang pasti tiap klub itu punya aturannya yang beda-beda ya. Ada yang mereka tetap digaji, misalnya ada yang 50%, ada 25%, ada sen. Jadi balik lagi ke klub masing-masing. Ada juga yang melihat kompetisi ini berjalan atau tidak. Artinya ketika kompetisi ini dia berjalan, mungkin mereka akan dibayar. Tapi ketika kompetisi ini tidak berjalan, tentu mereka tidak bisa membayarkan gaji pemain. Tapi dan mempengaruhi kontrak pemain tidak? Yang pasti iya. Sebelum kompetisi ini berjalan ini kan sudah ada regulasi baru yang mana kontrak harus negosiasi ulang lagi antara pemain dengan klub, dan itu sudah berjalan, ya toh. Tiba-tiba kompetisi ini berhenti, jadi para pemain tentu sangat kecewa. Di sisi lain mereka kehilangan mata pencarian dari mulai kontrak 100%, mereka dengan kompetisi yang dimulai lagi, mereka harus menegosiasi ulang lagi pemotongan kontrak mereka. Tiba-tiba kompetisi ini tidak berjalan. Banyak aspek yang terdampak ya. Lalu Bung Imran, setelah ini semua selesai, langkah antisipasi apa yang dilakukan karena kemungkinan jadwal nantinya akan padat? Yang pasti dalam hal ini penjadwalan ya. Kan kemarin kita tahu bahwa Ketua Umum dan Menpora sudah menyampaikan, bahkan Ketua Umum bilang bahwa kompetisi ini ditunda 1 bulan. Nah 1 bulan ini tanggal berapa gitu loh. Karena tanggal itu sangat penting bagi kita seorang pelatih untuk membuat periodisasi latihan. Tapi kalau posisinya ditunda 1 bulan, tidak ada tanggalnya, tentu kita juga tidak bisa. Itu pun belum ada kepastian ya. Latihan. Karena kita latihan juga nggak ada tujuan, kompetisinya kapan, kan begitu. Baik, Bung Imran.
Pertanyaan terakhir saya, dulu 2015 kita sempat di-ban FIFA. Jika kita membandingkan, apakah sama yang dialami klub pada saat itu dan saat ini? Iya, saya pikir situasinya berbeda ya. Tapi kan yang paling penting bagaimana kompetisi ini kan harus jalan. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa abaikan kesehatan, ya kan. Tapi dalam hal ini kita harus mencari solusi. Ya misalnya, oke lah kompetisi ini tidak bisa dilanjutkan, ya. Karena kalau kita misalnya kita lanjutkan bulan depan, kita kan nggak pernah tahu Desember seperti apa. Alangkah bagusnya ya sudah putusin, nggak jadi. Terus November, Oktober, atau Oktober sampai Desember itu misalnya itu dipakai untuk persiapan buat musim baru. Jadi saya pikir itu lebih ideal daripada nanti besok kita main terus tiba-tiba libur lagi. Tentu ini akan sangat mengecewakan para pemain gitu loh. Jadi harus ada kepastian sih. Kalau bulan depan itu tanggal berapa, jadi para pemain, para pelatih juga bisa mempersiapkan timnya, jangan buru-buru gitu loh. Karena kalau buru-buru lebih juga, pasti kalau sudah ada tanggal pastinya begitu ya. Harus karena persiapan tidak bagus, tentu ini akan mengakibatkan pemain mengalami cedera dengan kondisi jadwal yang begitu padat gitu. Baik, terima kasih Asisten Pelatih PSIS Semarang Imran Nahumaruri sudah berbagi di Metro Siang untuk hari ini. Dan pemirsa